atiyatun. Jadi tidak boleh seorang wanita menggunakan hibah atau menggunakan pemberian dari suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ketika idza malaka zaujuha ismata, ketika ia sudah menjadi istri. Ketika dia sudah menjadi istri itu seorang wanita, ya, baik itu hartanya sendiri atau harta pemberian apa saja, tidak boleh menggunakannya tanpa seizin suaminya. Hadis ini dengan redaksi yang berbeda-beda, itu hadis ini ada riwayat yang sanad yang kurang, sanad yang dhaif. Karena sanadnya dhaif, maka kemudian Imam Syafi'i, ya, dan imam-imam yang lain menyimpulkan bahwa larangan itu hanya sebagai bentuk husnul asyarah, ya, hanya sebagai bentuk etika berumah tangga. Etika berumah tangga, seorang istri ketika ia menggunakan hartanya, meskipun itu miliknya sendiri, baik itu hasil dari pemberian atau hasil dari kerjanya sendiri atau hasil dari warisan, apapun yang dimiliki oleh istri, itu sebaiknya adalah dia minta izin kepada suaminya. Jadi larangan itu hanya sebagai bentuk penghormatan, hormat, menghargai sebagai seorang suami, karena suami itu bertanggung jawab kepada apa yang ada pada istrinya, karena dia sebagai seorang pemimpin. Disinilah bentuk daripada suatu keharmonisan. Apabila istri itu berjalan sendiri, ya toh, apabila istri itu tidak berkomunikasi dengan baik kepada suami, menggunakan dengan cara diam-diam, tahu-tahu di situ tiba-tiba terus rugi kalau dia putar itu, ya, atau dia kembangkan kemudian tahu-tahu rugi. Ini kan menjadi hidup berumah tangga itu ya nanti kan jadi kurang baik, ya. Jadi larangan itu hanya sebagai anjuran, karena larangan itu tidak pakai penekanan, ya, tidak dengan tegas gitu, ya, tidak dengan tegas, tidak menggunakan taukid dan lain sebagainya, sehingga disimpulkan sebagai satu bentuk anjuran, ya, sebagai satu bentuk anjuran, ya. Jadi dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Khairah, yaitu neneknya Ka'ab bin Malik, ya, neneknya Khairah, ya, Khairah neneknya Khairah, bukan, Khairah adalah istrinya Ka'ab bin Malik, datang menemui Rasulullah SAW. Dia membawa perhiasan, lalu dia berkata, aku ingin bersedekah,
Aku ingin bersedekah dengan perhiasan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah SAW bersabda, la yajuzu lil mar'ati fi maliha illa bi idzni zaujiha. Nah, tidak boleh bagi seseorang memberikan sesuatu dari hartanya kecuali dengan izin suaminya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, istadzanti Ka'ab? Qalat na'am. Wahai Khairah, apakah kamu sudah izin kepada suamimu? Kemudian dijawab, sudah. Faba'atha Rasulullah SAW ila Ka'ab bin Malik. Kemudian Rasulullah SAW mengutus, ya, seseorang untuk menemui Ka'ab bin Malik, ya, tentang, ya, apa itu namanya, sebagai suaminya Khairah itu tadi. Kemudian di sana ditanyakan, hal adzinta lil Khairah anta tasaddaqa bi khulyiha? Wa qala na'am. Apakah kamu mengizinkan istrimu Khairah untuk bersedekah dengan perhiasannya? Kemudian dijawab oleh Ka'ab, iya, saya sudah mengizinkan. Lalu Rasulullah menerima sedekahnya daripada istrinya Malik bin Ka'ab, yaitu Khairah. Jadi hadis ini tadi menunjukkan bahwa nggak boleh gitulah, ya, nggak boleh bersedekah perhiasan tanpa seizin daripada suaminya. Ini, tapi sekali lagi, tidak bolehnya ini bukan larangan mutlak. Tidak bolehnya ini adalah sebagai apa? Bentuk daripada adab, ya, adab seorang istri terhadap suami dalam menggunakan harta benda yang ada. Karena apa tujuan daripada pernikahan? Terus lalu apa tujuannya seorang laki-laki menjadi suami kalau bukan untuk apa namanya, untuk, ya, diajak apa namanya, kalau enggak untuk ditaati gitulah, ya, untuk dihormati gitulah, ya, ya. Bukankah yang wanita yang baik, sebaik-baik wanita, khairul nisa adalah apa? Idza saratta, ya, idza nadarta saratka, wa idza amartaha atau atka. Sebaik-baik wanita adalah yang apabila kamu memandang itu kamu bahagia, kamu senang. Jadi kalau wanita kalau mau sedekah kemudian izin kepada suami, itu bisa membuat seorang suami itu senang memandangnya, gitu, ya. Tapi kalau seorang wanita meskipun itu dibolehkan kemudian saenake terus ngomong, lah wong iki harta-hartaku dhewe, lah ini kan milik saya sendiri, ini juga hasil keringat saya sendiri, ini kan sudah diberikan kepadaku, ya toh, ya. Ngapain izin? Ya nggak ngapa-ngapain loh. Terus tujuannya suami istri itu ngapa kan? Kan tujuannya terus ngapa? Bukankah, ya, kita ini butuh apa? Keharmonisan rumah tangga. Meskipun itu boleh, ya, sah-sah saja, tapi selayaknya, sebaiknya izinlah. Terutama itu adalah hasil pemberian suami, terutama itu adalah hasil kerja, apa namanya, hasil kerja yang dia dapat setelah bersuami, ya toh, ya. Jadi karena di situ di dalam hadis itu kan idza malaka zaujuha ismataha,
Artinya saat seorang wanita itu menjadi hak, wanita itu menjadi hak seorang laki-laki, sehingga laki-laki punya wewenang, laki-laki punya hak untuk mengetahui sirkulasi keuangan ekonomi rumah tangga, agar supaya nanti kalau ada apa-apa di kemudian hari, di belakang tiba-tiba ada kerugian yang sangat luar biasa, itu tidak ada timbul ketidaksukaan, ketidaksenangan terhadap istri, yang istri itu berjalan sendiri tanpa pengetahuan suami. Nah, itu. Sekiranya nggak ada hal itu, hal yang mungkin sepele, tidak ada waktu untuk itu, ya sah-sah saja ya. Ini karena tadi sifatnya bukan sesuatu hal yang mutlak. Sebagaimana contoh, ya, Maimunah itu menjual budaknya tanpa memberitahu Rasulullah, udah dijual budaknya. Ketika waktu gilirannya ke Maimunah, baru Maimunah cerita, wahai Rasulullah, tahukah kamu bahwa walidati, budakku, udah saya jual. Di sini Rasulullah tidak mencela, ya, Rasulullah tidak mengatakan enggak boleh, itu enggak boleh, itu haram, enggak. Tapi Rasulullah hanya bilang, coba andaikan itu kau berikan kepada pamanmu, alangkah lebih baiknya. Maknanya Rasulullah hanya memberi saran gitu toh, tidak mencela perbuatan itu. Artinya tidak menjadi sesuatu yang bahwa apa yang dilakukan oleh walidah itu keliru atau salah, ya, dalam hukum agama itu enggak, ya, tercela itu tidak tercela, karena budaknya itu adalah budak miliknya sendiri, miliknya Maimunah, kemudian dijual budak tersebut, ya. Terus baru Rasulullah dikabari, gitu ya, dikabari. Nah, gitu. Jadi di sini larangan tadi itu hanya bersifat sebuah anjuran, karena untuk mengantisipasi adanya apa? Rumah tangga yang ruwet, ribet, tidak harmonis, sehingga Rasulullah menganjurkan kepada para wanita dalam menggunakan harta benda miliknya sendiri, ya toh, untuk izin kepada suami, agar di kemudian hari tidak terjadi apa namanya kecekcok, ya, atau seorang istri berjalan sendiri. Rumah tangga itu adalah apa? Susah senang dipikul bersama, ya, susah senang dipikul bersama. Jadi maknanya lebih baik memang kita harus selalu komunikasikan harta benda itu, kita kelola bersama dengan istri, ya toh. Tapi kalau apa itu namanya suami, memang dalam hal ini berkuasa penuh, ya, dia tidak harus izin dengan suami, dengan istrinya. Tapi kalau istri dianjurkan seharusnya izin kepada suaminya. Tetapi kalau suami itu tidak harus izin kepada istrinya, andaikan pun izin kepada istrinya kemudian berembuk bermusyawarah, itu lebih baik, karena hidup berumah tangga itu adalah wasarwirhum fil amri. Jadi hendaklah kalian selalu mengedepankan asas musyawarah, asas kebersamaan, ya. Nah, apa itu? Dari sini, ya, salah satu daripada kesimpulan yang perlu kita perhatikan bersama,
ini harta sendiri, milik istri sendiri, itu saja dianjurkan. Bahkan ada larangan, meskipun larangan tidak bersifat mutlak, untuk selalu izin kepada suami sebagai bentuk bahwa suami itu adalah pemimpin, dan wanita yang paling baik adalah yang apabila dipandang oleh suaminya itu menyenangkan. Salah satu di antara untuk menyenangkan suami adalah menggunakan harta, izin kepada suaminya. Ya. Apalagi menggunakan harta yang harta itu adalah masih bersifat milik bersama. Yang tadi kita bahas adalah hak miliknya istri, itu saja dianjurkan untuk izin, apalagi milik bersama, apalagi milik suami secara utuh, ya itu. Jadi ilahnya, alasan yang paling kuat kenapa istri harus minta izin kepada suami dalam menggunakan harta bendanya, karena sejak nikah itu wanita itu milik suami, bukan milik orang tuanya, bukan milik orang tua kandungnya, tapi sudah menjadi milik suami. Gitu. Milik ini dihargai, milik ini dijunjung tinggi, ya. Karena suami bertanggung jawab dalam rumah tangga apabila di sana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, saya kira sudah sangat jelas, ya toh, sangat jelas dalam persoalan ini. Kemudian saya tambahkan lagi satu kesimpulan, bahwa istri kalau dia belum mampu mengembangkan harta bendanya untuk misalkan untuk dagang atau untuk yang lain, pokoknya mengembangkan, ya, tidak ada keahlian di bidang itu, ya, maka itu lebih ditekankan, ya, untuk izin, ya, untuk izin. Tetapi ketika istri itu bisa mengembangkan, hendaklah suami untuk tidak menekan, ya, enggak boleh sama sekali enggak. Jadi diberi dia dikasih dikasih motivasi, ya, malah jangan di-down-kan gitu, ya, malah kita support supaya dia bisa mengembangkan dan kita bantu untuk mengembangkan. Jadi sebagai suami, monggo suami untuk membantu untuk mengembangkan. Saya kira cukup itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita break untuk Anda saat dulu, setelah itu kita sesi tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang ditanyakan kepada Ustaz Fatah, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustadz, tadi Ustadz menyinggung masalah mahar Ustadz ya. Kalau mahar itu kan kebanyakan itu seperangkat alat sholat, itu Al-Quran. Terus yang mau dimakan itu apa Ustadz? Nah, maksudnya yang ingin kami tanyakan itu kan, apakah ada dalam Islam itu besaran ukuran nilai untuk mahar itu yang baik, yang untuk diberikan kepada calon istri kita itu? Maksudnya itu kan saya pernah mendengar atau membaca itu, apabila ditinggal menikmati itu sampai dia harta itu, mahar itu bisa dipakai sampai habis masa iddahnya. Apa benar seperti itu? Kan kebanyakan kan sekarang ini kan maharnya seperangkat Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Ya, terus kalau dikasihkan suami mesti dimakan apanya kan gitu kan. Ya. Maksudnya dalam Islam itu apakah ada besaran nilai untuk mahar yang paling bagus itu? Nah, yang paling baik diberikan. Batas minimal. Iya, yang diberikan kepada istri itu loh, yang paling baik itu apakah ada ukuran besaran nilainya? Ada. Iya. Sudah ya. Iya ya. Pada dasarnya tidak ada batas
minimal dan batas maksimal dalam mahar. Sebaik-baik wanita itu adalah aisaruha, yang paling mempermudah dalam mahar, gitu. Nah, seorang suami di dalam memberikan mahar itu memang bersifat kondisional. Ketika yang dilamar itu orang kaya, berduit, dia akan menaikkan maharnya. Makanya seorang suami punya wewenang untuk mengatur harta berikutnya, karena dalam mahar saja dia perhitungkan. Mau seorang kaya diberi sedikit kan gitu, mesti kan dia memperhitungkan. Jadi di dalam hadis itu ada tungkahul mar'atu, ya toh, apa namanya, li jamaliha wali maliha, ya toh ya, wali hisabiha. Di situ memang ada 5 liha. Jadi menikahi seorang wanita itu ada karena harta. Umumnya orang itu kalau menikahi itu karena harta, tentu dia memperhitungkan dalam hal mahar, gitu dah ya. Maka salah satu di antara kenapa seorang wanita harus izin kepada suaminya saat menggunakan harta itu. Wong mau menikah aja mikir mahar itu aja, mikir karena dia orang sugih, orang kaya, sehingga dia harus secara tabiat, secara kebiasaan, sehingga dia harus menaikkan mahar. Tapi Islam itu agama yang mudah, fleksibel. Ketika tidak mampu, memang kondisi yang lamar ya ora ndek duwe, tapi sing digayoh dhuwur ya toh, ya aisaruha, sak gampange. Nah, sak gampange itu tadi seperangkat alat sholat. Dan juga tidak semua orang mampu seperangkat alat sholat. Kadang cuma sandal jepit. Sandal jepit pun juga tidak mengapa. Di zaman Nabi juga ada yang ketika memberi mahar itu adalah dengan sandal jepit. Tapi Rasulullah ketika menikahi siapa itu, Khadijah, kalau nggak salah lah, ini berapa unta itu ya, 25 apa berapa unta, saya nggak salah, tapi intinya banyak, besar, karena Khadijah ini yang dilamar ini orang soge, orang kaya. Mosok sandal jepit kan gitu ya, gitu loh ya. Artinya kondisional. Dan juga orang memberi mahar itu terkadang pertimbangannya adalah umumnya di sekitar itu, standarnya. Karena kenapa demikian? Karena kenapa dia memperhitungkan umumnya? Karena itu nanti terkait dengan martabat sebagai seorang laki-laki. Sehingga kalau dia memberi mahar itu dengan apa ya, dengan tidak standar, kayak meremehkan orang wanita di sekitar situ dia, sehingga dia menyetandarkan yang lain, itu. Terus juga mungkin dia memberi mahar tidak mau tinggi, karena juga mungkin khawatir dia dianggap wah kok tinggi, seakan-akan dia orang kaya, dia tidak mau disebut sebagai orang yang punya, sehingga dia hanya pilih mana yang paling nyaman bagi dia memberikan mahar. Jadi dalam hal ini mau besar mau kecil tergantung sikon kondisi. Biasanya kalau anaknya presiden atau anak raja, wah besar gitu loh ya, mesti sama. Boleh itu boleh. Apakah itu menyalahi syariat? Tidak. Itu pantasnya memang begitu, gitu loh. Pantasnya ya seperti itu, karena memang tadi hidup itu secara adat tuh menghargai, gitu kan gitu, menghargai. Namun ketika tidak bisa, Islam juga memberi jalan, mempermudah. Hai para wanita, jangan membuat sulit laki-laki. Aisaruha, buatlah yang mudah. Ya. Nikah iku ojo angel-angel, gampang no. Jangan sampai nggak jadi,
gara-gara masalah mahar. Karena mahar itu hanya sebagai apa? Syarat daripada sahnya akad nikah. Loh kalau yang diberikan dari mahar itu hanya cuma sandal jepit terus didol siji, lho poyo payono dodol sandal mung siji lho to. Terus gue dipangan, gue ya kok mentolo. Sudah ngasihnya hanya sandal jepit, suruh ngedol gemangan. Alah ya Allah, saat nontelongso saya. Kok ya seperti itu yo. Ya, terus ngasihnya cuma seperangkat sholat, buat sholat masih suruh apa iki jenenge? Gimana Dik kalau kita jual gemangan? Kok yo sepertinya kok ndak tega yang seperti itu. Jadi di sini dalam arti itu sebagian harta yang memang dalam hal yang layak untuk diambil sebagian buat makan. Itu boleh dengan catatan atas kerelaan istri. Di sini suami tidak punya hak untuk iya dan tidak punya hak untuk mengambil merampas, dia harus izin sama istrinya itu mahar. Ini berarti menunjukkan bahwa wanita berhak menguasai hartanya sendiri, tapi mahar. Nanti yang lain beda lagi kan gitu ya. Tergantung harta itu harta yang apa gitu lah ya. Ya, betul. Ya. Kalau sebaik-baik seorang wanita adalah mempermudah mahar yang paling gampang bagi laki-laki. Nah, sebaik-baik laki-laki adalah yang memberikan mahar yang banyak kan gitu ya, bagus. Jadi ada timbal balik. Ketika ada rasa perasaan itu dibangun, oh wanita ini dibangun oleh Islam untuk tidak bermegah-megah, tapi seorang laki-laki dibangun dalam persoalan mahar untuk bisa menghargai seorang wanita, meskipun wanita dianjurkan untuk sederhana, untuk mempermudah urusan calon suaminya. Tapi laki-laki, mbok ya jangan seperti itu. Ya, tirulah Rasulullah SAW yang memberi mahar itu, masya Allah, mahar kepada siapa itu? Kepada Khadijah itu besar itu, unta itu berapa Pak harganya satu itu Pak? 60 juta atau 30 juta? Pokoknya saya sandure sapi loh ya, ya toh. Lah kok kita malah seperangkat alat sholat, ya Allah, gitu loh ya. Jarene ngikuti sunnah Nabi, cinta Rasul, kok nggak menghargai wanita? Lo kok mahar cuma sandal jepit? Ya Allah, kan kasihan. Ini kalau kita punya kasih yang gitu. Mewah nggak apa-apa gitu loh ya, mewah nggak apa-apa, tapi bukan untuk istilahnya apa ya, pamer di masyarakat. Niate ikhlas, nek nggak mampu ikhlas kayak gitu, nggak mampu, was ini khawatir saya kena riak, kena apa-apa, ya wis standarnya umumnya gitu. Nanti di luar itu dikasih yang banyak ya. Nah, saya kira kita bisa mengukur diri kita sendiri, kondisi hati dan kondisi yang kita keluarkan. Tapi pelit-pelit gitulah ya dalam memberikan mahar kepada wanita kalau kita punya. Nggak apa-apa kok kasih mobil, maharnya Pak mobil. Kalau punya, yuk nggak apa-apa, silahkan gitu loh ya. Gitu kalau punya. Tapi dengan catatan bukan untuk pamer, tapi menghargai seorang wanita. Ya. Dan wanita juga demikian, jangan mempersulit dalam persoalan atau menekan ya, nanti menjadikan laki-laki gak ikhlas. Ya, saya ikhlasi wong lanang. Gitu. Demikian bagus. Apa mau nikah lagi karena sandal jepit bisa untuk mahar? Ya, cukup mana betul?
Cukup. Ya, ada lagi? Iya. Dipanggil. Camam, monggo iki lho. Katanya mau tanya teman. Enggak. Bukan Mbak Saf. Iya. Masih ada ya waktunya ya sebentar. Ya, masih ada. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai nafkah seorang suami kepada istri dalam Islam sudah ditentukan kewajibannya. Iya. Wajibnya memberikan nafkah terhadap istri adalah memberikan tempat yang layak, Sandang, pangan, pakaian, ya, papan. sandang, paman, papan. Iya. Betul. Adapun sebagian seorang suami ketika memberikan nafkah kepada istrinya itu, ini yang saya bilang ini bukan orang yang kaya ya Pak ya. Iya. Ini yang menengah ke bawah lah kita bilang gitu. Keluarga dari kuli bangunan atau tukang atau gimana yang pokoknya yang menengah ke bawah dah. Itu ada yang sebagian itu memberikan nafkahnya itu secara totalitas, Tad. Artinya begini, misalnya saya kerja sebagai kuli bangunan atau tukang yang gajinya pas-pasan, 120, 125 atau 100. Afwan. Jadi perekonomian kita itu pas-pasan, tapi cukup gitu loh, Dad. Untuk nafkah hari-hari, untuk kebutuhan anak sekolah, ngaji, dan juga berikut untuk keperluan makan hari-hari itu cukup gitu. Tapi seseorang itu memberikan nafkahnya semua, misalnya dapat gaji 150 satu hari, satu bulannya taruhlah dapat 2,5 juta tiap bulannya, itu dikasih semua sama istri. Itu lebih baik seperti itu, atau kita seorang suami tetap harus menyimpan untuk keperluan diri misalnya. Sebab banyak kasus yang ketika seorang suami itu dia nggak merokok, ngopi juga nggak, terus bagi dia untuk apa saya pegang uang, kan bagus saya kasihkan untuk istri semua, untuk manajemen yang pegang manajemen keluarga itu, keuangan keluarga istri yang ngatur apa segala macam, untuk sekolah, untuk belanja, untuk segala macam anak itu istri semua yang faham. Jadi mana yang lebih baik ketika kita seorang suami ambil sikap memberikan nafkah seperti itu, atau seorang suami tetap harus menyisihkan sebagian hartanya, terlepas itu yang menyisihkan itu diketahui oleh istri atau tidak, itu mana yang lebih baik, Tat? Karena banyak kasus orang itu ketika dia memberikan nafkah ke istrinya itu secara totalitas, ketika suatu saat dia memerlukan, ada keperluan misalnya mau tambah istri, mau nikah lagi karena nggak ada simpanan lagi, udah simpanan udah habis, sudah untuk belanja, nggak ada lagi untuk persiapan, maka dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Itu bagaimana, Tat? Menurut pandangan Islam yang baik, apakah kita seperti yang pertama tadi, atau tetap kita harus menyisihkan? Ya. Nah, begitu. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seorang suami sebaiknya tidak memberikan semua hasil penghasilannya kepada istri. Dia sebaiknya menyisihkan sebagian untuk keperluan-keperluan yang tak terduga. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika ada keperluan yang mendesak, keperluan bensin, keperluan lain-lain ya di jalan, itu tidak lagi meminta kepada istri. Karena meminta kepada istri itu bisa mengurangi wibawa sebagai seorang suami, atau memang kurang terjaga ya, dia bisa menyebabkan orang suami menjadi kurang dihargai karena meminta. Terus sesuatu yang sudah diberikan ya kemudian dia
meminta kembali. Itu ya seperti orang yang memang kayak orang yang meludah, sudah diludahkan diambil. Iya. Oh, dompet bersama. Ya disisihkan. Ya. Baiklah. Sebagian istri yang diberikan oleh suami itu berlebih. Ya. Maka hendaklah suami si istri itu bisa memanage, mengatur keuangan yang lebih itu dengan baik. Karena itu jika ia bisa mengatur uang yang lebih itu dan itu diketahui oleh suami, itu menyebabkan harmonisasi dalam rumah tangga akan meningkat, semakin meningkat. Sehingga istri itu ternyata dia nabung tanpa diketahui oleh suami. Lalu tiba-tiba ketika ada suatu keperluan yang mendesak, dia keluarkan tabungan itu dan suami menjadi senang, bahagia. Ternyata istriku bisa mengelola keuangan dengan baik, dia apa itu namanya ditabung. Mas, ayo kita umroh bareng ya. Loh, aku nggak punya duit kok umroh dari mana? Duit selama ini tak tabung mas, cukup buat umroh berdua. Seneng atau gak seneng? Saya kira semuanya seneng dan harmonis. Ini ono istri yang seperti itu, ya toh, dia nabung untuk kebaikan. Yang suami nggak mampu melakukan ini, istri mampu melakukannya. Tiba-tiba istri punya tabungan, pas waktu mau melahirkan uang itu keluar, suami sedang bingung cari duit, pas mau melahirkan. Tenang mas, nggak usah bingung. Kok tenang, nggak bisa, nggak bingung, nggak usah bingung. Saya punya tabungan. Loh, dari mana? Loh, selama ini yang kau berikan pada saya sisihkan untuk saya tabung. No, nggon namanya ditabung ku nonggon apa iki sing tempat yang jeluwimet gitu. Ya, tidak diketahui ya, masa bu dilebokno nang ndi ku celengane iki gak ngerti kita, tapi masya Allah tidak apa-apa, itu baik ya. Itulah yang diinginkan oleh suami, bahwa apa yang ada di tangan oleh istri yang sudah diberikan itu, suami menginginkan agar si istri itu bisa mengelola keuangan. Maka dalam hadis disebutkan terkait dengan harta, sebaik-baik istri adalah yang apabila suami nggak ada, itu dia bisa mengurus diri dan mengurus harta. Mengurus harta suami atau harta yang sudah diberikan, dia bisa mengurusnya dengan baik. Ya, kan banyak sekarang wanita-wanita itu, gitu, dalam mengelola harta suami itu dipakai yang bukan-bukan. Dibuat apa ya? Skincare. Wis pokoknya dibuat untuk beli yang nggak perlu. Perabotan untuk sifatnya hiasan. Dia lebih mementingkan hal-hal yang tidak penting. Ya, terus ya akhirnya diberi uang berapa aja ya, entek habis kerano dununge. Itu berarti wanita yang tidak bisa mengelola harta yang diberikan oleh suami. Dan yang seperti ini wanita dianjurkan untuk selalu izin kepada suami dalam memakainya, karena ia tidak mampu mengelola uang dengan baik. Jadilah istri sebagai pendamping suami yang baik, ya, sebagai pendamping. Jangan menjadi apa itu
pengerusak ekonomi suami, ya toh. Jangan sewenang-wenang dalam menggunakan harta. Iki lho, harta iki Masya Allah direwangi kepanasan kudanan nang laut kok. Iya toh. Tek golek iki angel. Golek duit iki angel ya toh. Mikir gak karuan. Lah kok seenaknya sewenang-wenang. Sebaik-baik seorang istri adalah orang yang bisa memanage menggunakan harta suami dengan sebaik-baiknya. Ini bisa menambah keharmonisan rumah tangga apabila istri bisa mengelola uang dengan baik. Ya, demikian ya Pak Wafik. Ya. Ya, saya cukupkanlah kajian pada malam hari ini. Saya selaku pembicara barangkali dalam membaca adalah kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.